Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yohanes 12 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Yohanes 12 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Bapa, muliakanlah nama-Mu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kegelisahan Jiwa dan Doa yang Jujur. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Arthur Jackson. Mari kita mulai kisah inspiratif. 3 hari sebelum ledakan bom mengguncang rumahnya pada bulan Januari tahun 1957, Dr. Martin Luther King Jr. mengalami peristiwa yang terus membekas selama sisa hidupnya. Setelah menerima ancaman melalui telepon, King sempat memikirkan strategi untuk keluar dari perjuangan kesetaraan hak-hak sipil yang selama ini dipimpinnya. Namun, jiwanya mulai tergerak untuk berdoa. Aku sedang memperjuangkan sesuatu yang kuyakini benar. Namun, sekarang aku takut. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Di titik ini aku tidak mampu lagi menghadapinya seorang diri. Setelah berdoa demikian, King merasakan kepastian yang menenangkan. Ia berkata, nyaris saat itu juga ketakutan saya mulai mereda. Keraguan saya sirna. Saya merasa siap menghadapi apapun. Dalam Yohanes 12, Yesus mengakui,
Jiwaku gelisah, dia sangat terbuka dan jujur mengenai perasaan batinnya. Kendati demikian, dalam doanya dia tetap berpusat kepada Allah. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Doa Yesus adalah bentuk penyerahan dirinya kepada kehendak Allah. Sungguh manusiawi jika kita merasa takut dan tidak nyaman ketika dihadapkan pada pilihan untuk memuliakan Allah atau tidak. Kita juga merasakannya ketika kita membutuhkan hikmat untuk mengambil keputusan sulit mengenai hubungan dengan orang lain, kebiasaan diri sendiri, atau pola-pola hidup lainnya, yang baik maupun buruk, apapun yang kita hadapi. Saat kita berdoa terus terang kepada Allah, Dia akan memberi kita kekuatan untuk mengatasi rasa takut dan ketidaknyamanan kita, serta untuk melakukan apa yang memuliakannya demi kebaikan kita dan kebaikan sesama. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pengalaman apa saja yang menggerakkan Anda berdoa agar Allah dimuliakan. Nasihat apa yang dapat Anda berikan kepada orang lain yang menghadapi situasi serupa? Hal ini patut kamu ketahui. Yesus masuk ke Taman Getsemani pada malam dari Kamis Paskah, kemungkinan 3 hari setelah kejadian-kejadian yang dikisahkan dalam Yohanes 12 ayat 27-32. Tidak seperti ketiga Injil lainnya, Yohanes tidak menggambarkan kesengsaraan Yesus di Getseman. Namun, ia memberitahu kita bahwa Yesus sudah merasakan duka cita yang akan dialaminya. Sekarang jiwaku terharu, ujar Kristus. Di Getsemani, Yesus berdoa, "Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau, Bapa, kehendaki." Dalam Injil Yohanes, dia berdoa, "Bapa, muliakanlah nama-Mu." Penulis Warren Wiersbe mengatakan bahwa ketika kita mengalami pencobaan, ada 2 buah doa yang dapat kita ucapkan. Bapa, selamatkanlah aku, atau Bapa, muliakanlah nama-Mu. Ketika waktu pencobaannya semakin dekat, Yesus memilih yang terakhir dan berdoa, "Apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Melayani dan mengikut Tuhan. Yohanes 12 ayat 26 berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Dalam rangka melayani dan mengikut Tuhan, kita harus punya kesiapan diri. Kesiapan diri kita sebagai anak Allah yang siap melakukan pelayanan dimanapun kita berada dan apapun situasi yang sedang kita alami, seyogyanya mencontoh Yesus sebagai Guru dan Tuhan kita. Di mana saja Yesus berada, dan dalam situasi apapun, Dia selalu siap memberi. Entah itu dari segi waktu, tenaga maupun materi, yang terutama sekali dalam setiap pemberiannya terkandung belas kasih yang tak terbatas bagi setiap orang, tanpa memandang status sosial. Belas kasih itu diberikan dengan sukacita sehingga orang-orang yang menerima pemberian dari Yesus bisa merasakan sukacita yang sama pula. Inilah yang Tuhan kehendaki dari kita, yaitu agar kita pun seperti dirinya yang memberikan kasih dan sukacita pada sesama. Meski mungkin saat kita melayani sesama, kita sedang menghadapi situasi yang buruk. Pernyataan Tuhan Yesus dalam ayat ini sangat jelas menunjuk bahwa seseorang yang ingin menjadi pelayan bagi Tuhan harus melayaninya dengan tanpa batas. Hal ini tertuang dalam kalimat, "Barang siapa melayani aku,
Ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Orang-orang seperti inilah yang dihormati oleh Bapa sebagai anak-anak Allah yang dapat memuaskan hatinya. Melayani Tuhan berarti melayani perasaannya, pikirannya dan kehendaknya untuk dilakukan. Dalam hal ini, seseorang yang melayani Tuhan harus selalu dalam keadaan mengenakan pikiran dan perasaannya setiap saat, selalu terhubung dengan pribadinya secara terus-menerus dalam hubungan yang harmoni. Pada dasarnya, pelayanan yang benar bukanlah harus menjadi para pejabat gereja, aktivisnya, dan harus menyandang pendidikan sekolah tinggi teologia. Banyak orang Kristen memandang salah pengertian mengenai pelayanan kepada Tuhan. Sebagian besar menganggap pelayanan kepada Tuhan adalah kegiatan di sekitar gereja yang dilakukan oleh mereka yang memiliki legitimasi untuk pelayanan. Pelayanan yang benar adalah pelayanan tanpa batas. Pelayanan tanpa batas artinya usaha yang dilakukan demi kepentingan atau keuntungan Tuhan sehingga memuaskan dan menyenangkan hatinya. Ini adalah pelayanan yang tidak dibatasi oleh ruangan. Berarti bukan hanya di lingkungan gereja dan lembaga-lembaga Kristen. Tempat pelayanan orang percaya adalah seluruh wilayah di mana mereka dapat menyelenggarakan hidup bagi kepentingan sesama. Ini artinya baik di lingkungan keluarga, di pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat kita harus tampil sebagai seorang yang melayani Tuhan dengan melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Kita tidak boleh bertindak suka-suka sendiri, sebab hidup kita telah dibeli oleh Tuhan dan harganya lunas telah dibayar Tuhan di atas kayu salib agar kita yang hidup sekarang ini tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri melainkan hidup bagi Tuhan Yesus dan melayani kehendaknya dengan tanpa batas. Kita harus selalu dalam kesadaran bahwa setiap tindakan kita akan menimbulkan reaksi perasaan Tuhan. Apakah Tuhan sedang disenangkan atau malah dilukai oleh karena kita meleset dari kehendaknya untuk dilakukan? Berkenaan dengan hal ini, Rasul Paulus menasehati umat percaya agar selalu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam seluruh tindakannya, sebab inilah cara melayani Tuhan secara benar dengan tanpa batas sehingga mereka selalu ada dalam perkenanan Tuhan dan selalu ada dalam keadaan menyenangkan hati Tuhan. Seseorang yang ingin memiliki pikiran Kristus berarti ia bersedia menanggalkan segala bentuk perbuatan dosa, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dan dengan segala percintaan dunia yang telah terlanjur lama mewarnai jiwanya, kemudian digantikan dengan keinginan Tuhan saja sehingga ia dapat berkata, "Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup memerintah atas hidupku." Sebagai hamba atau pelayan Tuhan kita harus selalu mengikuti kemanapun Dia pergi. Dan dimanapun Ia berada di situ juga seharusnya kita berada. Artinya tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan sepenuhnya. Tidak boleh bekerja menurut kemauan sendiri karena tugas hamba hanyalah melakukan apapun yang diperintahkan majikannya. Komitmen pelayan Tuhan seharusnya demikian, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Kita tidak mungkin dapat melayani Tuhan dengan benar apabila kita sendiri tidak mau melekat dan tinggal di dalam Dia. Tuhan Yesus berkata,
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita harus memiliki persekutuan intim dengannya supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Sebab kita tidak boleh sembarangan dalam melayani pekerjaan Tuhan, dikarenakan yang kita kerjakan berkenaan dengan kebenaran yaitu firman Tuhan. Yesus berdoa kepada Bapa, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Pelayan Tuhan harus memberitakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu sendiri. Karena itu, marilah melayani Tuhan dengan tunduk pada kehendak-Nya dan mau dipimpin Roh Kudus. Apa artinya menjadi orang Kristen yang lahir kembali? Bagian Alkitab yang sering dipakai untuk menjawab pertanyaan ini bisa ditemukan di Yohanes 3 ayat 1-21. Dalam perikop itu tercatat dialog antara Yesus Kristus dengan Nikodemus, tokoh Farisi terkemuka dan anggota Sanhedrin, penguasa orang Yahudi. Nikodemus datang menemui Yesus malam-malam karena memiliki pertanyaan yang mau ditanyakannya kepada Yesus. Dalam dialog itu, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tanya Nikodemus. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Kata "dilahirkan kembali" secara rohani diartikan sebagai lahir dari atas. Nikodemus memiliki kebutuhan yang nyata. Dia memerlukan perubahan hati, suatu transformasi rohani. Lahir baru, lahir kembali, adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya sehingga memungkinkan mereka hidup kekal. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13 diindikasikan bahwa lahir kembali juga berarti menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Secara logika muncul pertanyaan, mengapa seseorang perlu dilahirkan kembali? Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 1 mengatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu," kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 3 ayat 23, ia menuliskan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Jadi, orang perlu dilahirkan kembali supaya dosa-dosa mereka diampuni dan bisa terkoneksi kembali dengan Allah. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Ketika orang diselamatkan, ia dilahirkan kembali, diperbaharui secara rohani, dan sekarang ia juga menjadi anak Allah karena sudah dilahirkan kembali. Percaya Yesus Kristus, bahwa Dia yang telah membayar hukuman dosa ketika Dia mati di kayu salib, adalah arti dari lahir kembali secara rohani.
Dalam 2 Korintus 5 ayat 17a ditegaskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jika Anda belum pernah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maukah Anda menerima gerakan Roh Kudus yang berbicara dalam hati Anda? Anda perlu dilahirkan kembali. Maukah Anda mengucapkan doa pertobatan dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus hari ini? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tertulis di Yohanes 1 ayat 12. Jika Anda bersedia menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan dilahirkan kembali, di sini ada sebuah contoh doa. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini hanyalah sebuah cara untuk mengungkapkan iman Anda kepada Allah dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang Dia telah sediakan untuk Anda. Hanya percaya kepada Kristus yang dapat menyelamatkan Anda dari kebinasaan. Bapa di surga, saya tahu saya telah berdosa terhadap Engkau dan saya pantas dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang sepantasnya saya tanggung sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya bertobat dari dosa-dosa saya dan percaya kepadamu untuk menerima keselamatan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang ajaib. Karunia hidup kekal. Amin. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang Anda baca di sini? Jika demikian, klik pada tombol "Saya telah menerima Kristus pada hari ini" di bawah. Sambutlah Rajamu datang. Dalam Minggu Palmarum, biasanya kita membawa daun palem ke gereja. Daun palem adalah lambang keadilan, kebaikan, dan kebijaksanaan sehingga tepatlah jika mereka ingin memperoleh perkara-perkara itu pada diri Tuhan Yesus. Minggu Palmarum tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan Hari Raya Jumat Agung. Makna utama Minggu Palmarum yaitu Minggu Penghayatan akan arti penderitaan, juga dimaksud sebagai Minggu Pemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dua hal yaitu penderitaan dan kemuliaan seolah berlangsung menyatu. Maka makna dari Minggu Palmarum berarti menyiapkan penderitaan Kristus melalui pemuliaan terhadap pribadi Tuhan Yesus. Pada Minggu Palmarum ini kita akan membahas tema Sambutlah Rajamu Datang. Yohanes mencatat penyambutan Yesus bagaikan raja oleh banyak orang di Yerusalem dengan sorak-sorai dan lambaian daun palem. Apakah saat itu orang sungguh menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja atas segenap semesta? Kita tak tahu pasti. Alkitab mencatat sambutan meriah itu diberikan karena Yesus baru saja membangkitkan orang mati. Mungkin mereka berharap melihat lebih banyak demonstrasi kuasa dari Raja ini. Di tengah riuh masa ada juga celetuk sekelompok Farisi yang terdengar frustrasi. Lihat sendiri, kamu sama sekali tidak berhasil. Apanya yang tidak berhasil? Menurut Yohanes, kelompok ini selalu berusaha mencari kesalahan Yesus, berusaha menangkap dan membunuhnya. Mereka tak ingin orang mengikuti, apalagi merajakan Yesus. Namun, usaha mereka selalu gagal. Merenungkan semua itu, Yohanes menyadari bahwa Yesus, Sang Anak Allah, memegang kendali atas dunia. Ia mencatat bahwa Yesus bertindak menurut saatnya,
bukan saat manusia. Benar, bukan manusia yang menjadikan Yesus berstatus raja. Suka atau tidak, diakui atau tidak, Yesus adalah Tuhan, Raja yang patut disembah segenap semesta. Kedatangan dan penyambutannya di Yerusalem telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Para murid ikut menggenapkan nubuat itu tanpa mereka sadari. Bahkan, celetukan orang Farisi, seluruh dunia datang mengikuti dia, akan menjadi kenyataan. Seberapa jauh pengenalan akan Yesus sebagai Sang Raja membuat perbedaan dalam hidup kita semuanya. Keunikan cerita ini ialah Yohanes tidak mencatat sepatah kata pun ucapan Yesus. Ia mengamati kisah masuknya Yesus ke Yerusalem dari 3 sisi. Pertama, orang banyak yang sedang ada di sana untuk merayakan rangkaian acara Paskah Yahudi. Kedua, ke-12 murid yang sejak awal berjalan dalam arak-arakan mengiringi Yesus yang naik keledai. Ketiga, perdebatan yang terjadi di antara orang-orang Farisi pada saat itu juga. Yohanes memakai 3 lensa berbeda untuk memantau apa saja yang terjadi saat Yesus memasuki kota dengan menunggangi seekor keledai muda. Membaca kisah ini, seolah-olah Yohanes mengingatkan kita sebagai pembaca bahwa kisah ini tidak boleh dilepaskan dengan rangkaian kejadian sesudahnya, baik atas diri Yesus maupun atas diri orang-orang yang disebut di atas. Dengan penyambutan itu, mereka yakin bahwa Yesuslah Raja dan juga Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan mereka dari penindasan dan belenggu penjajah, karena mereka telah melihat wibawa dan kuasa yang ada pada Yesus. Karena keyakinannya itu maka mereka menyambut dan mengeluh-elukan Yesus dengan melambai-lambaikan daun palma. Kata Hosana, yang artinya selamatlah kami, menjadi ungkapan pengharapan dan sekaligus keyakinan mereka kepada Yesus sebagai Raja yang dari Allah yang akan menyelamatkan dan membawa perdamaian bagi mereka. Untuk itu mereka melambai-lambaikan daun palma sebagai lambang perdamaian. Yesus Sang Raja datang ke Yerusalem dengan menunggang keledai. Ini juga sebagai simbol bahwa Sang Raja yang rendah hati datang untuk berdamai dengan orang Yerusalem. Menyambut Raja, bisa diartikan juga pemimpin, biasanya dilakukan dengan persiapan yang super istimewa. Jalan dipersiapkan dengan baik, tempat-tempat dibersihkan dan steril dari gangguan keamanan. Bahkan penyambutan di kanan kiri jalan juga disiapkan dengan berbagai cara. Begitulah kita menyambut Sang Pemimpin, Yesus Sang Raja Damai yang datang ke Yerusalem juga disambut dengan meriah dengan simbol-simbol perdamaian. Namun itu akan berubah dengan begitu cepatnya ketika orang-orang Yerusalem kemudian meminta Yesus untuk disalibkan. Dari peristiwa penyambutan umat itu kepada Yesus di Yerusalem, lalu apakah yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan setiap orang percaya yang menyambutnya itu? Ada beberapa hal yang menarik untuk kita simak dari tindakan Yesus bagi kita, yakni: pertama, Kristus menyatakan bahwa Ia berkuasa atas setiap orang percaya. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem menjelang Paskah, terjadilah sesuatu yang luar biasa, yaitu banyak orang yang menyatakan iman percayanya kepada Kristus. Yohanes mencatat, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana,
diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Menyambut Tuhan seperti menyambut raja tentunya memiliki resiko, di mana orang Roma akan memandangnya sebagai sebuah tindakan makar, yaitu pemberontakan terhadap pemerintahan Roma pada waktu ini. Namun demikian, tidak ada kegentaran dalam hati masyarakat. Tuhan Yesus mau menyatakan hal yang penting ini, yaitu bahwa Ia berkuasa atas setiap orang percaya. Bentuk kekuasaan Tuhan terlihat dari adanya pengakuan masyarakat dengan menyatakan, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel, dan pujilah Allah. Diberkatilah Dia yang datang atas nama Tuhan, diberkatilah Raja Israel, serta diikuti dengan tindakan, mengambil daun-daun palem lalu pergi menyambut Dia. Hal ini merupakan sebuah pernyataan sikap di mana mereka mengakuinya sebagai Raja Israel, dan tentunya dengan sendirinya menolak otoritas Kekaisaran Romawi yang pada waktu itu menjadikan wilayah Palestina sebagai bagian dari pemerintahan kolonial mereka. Dengan mengakui Yesus sebagai Raja, maka dengan sendirinya menerima dan tunduk pada kekuasaan yang ada pada dirinya. Hal inilah yang dinyatakan sebagai bentuk pernyataan kuasa atas diri setiap orang. Kedua, Kristus menyatakan bahwa Ia memberikan kelepasan dari rasa takut. Dalam Alkitab tertulis, Yesus menemukan seekor keledai muda lalu Ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Menarik untuk dipahami dalam bagian ini adalah, ungkapan, "Jangan takut, hai Putri Sion," bukanlah sebuah ungkapan basa-basi. Saintus sebagai negara jajahan telah memberikan ketakutan tersendiri di dalamnya. Tentunya ada rasa takut yang menghantui semua orang Yahudi. Ketegasan pemerintah Roma bukan lagi sebuah rahasia, melainkan suatu kenyataan bahwa ada ketakutan yang mendalam dalam kehidupan mereka. Ada rasa takut di mana-mana. Salah bertindak bisa dianggap melawan pemerintah. Salah pengertian bisa ditangkap dan dihukum. Inilah gambaran masyarakat terjajah. Namun di tengah-tengah tekanan yang dimaksudkan tersebut, lahirlah ungkapan ini, "Jangan takut, hai Putri Sion." Ada ketakutan dalam diri para wanita. Namun rasa takut itu dapat hilang dengan kehadiran Kristus. Ingatlah bahwa Kristus menyatakan bahwa Ia memberikan kelepasan dari rasa takut. Ketiga, Kristus menyatakan bahwa Ia memberikan pengertian kepada semua orang. Dalam kehidupan seorang percaya, ada satu hal lagi yang perlu direnungkan dengan serius, yaitu bahwa Kristus menyatakan bahwa Ia memberikan pengertian kepada semua orang. Yohanes mencatat kisah ini dengan baik, sebagai berikut, "Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka, bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia." Dari tidak mengerti, menjadi teringat, yang kemudian mengerti. Pengertian sorgawi tidak bisa dibandingkan dengan hikmat manusia. Pengetahuan ilahi tidak mungkin sama dengan pemahaman manusiawi. Orang memerlukan suatu pengertian dalam memahami sesuatu. Tanpa pengertian, sesuatu akan sulit dipahami. Tuhan Yesus pernah dipermuliakan, dan hal itu menjadi sebuah ingatan yang tajam dalam kehidupan manusia, sehingga dari tidak mengerti menjadi mengerti.
Perlu diketahui bahwa pengertian sorgawi tidaklah sama dan bahkan setara dengan hikmat duniawi. Beberapa orang tidak dapat memahami kebenaran dan maksud Tuhan Allah secara utuh, tepat dan benar. Mereka terhadang oleh pengertian manusiawi, dosa dan bahkan pemberontakan. Itulah sebabnya manusia semakin bodoh dan terjerumus dalam kehidupan yang kelam. Dengan pengertian sorgawi, maka hal yang tidak mungkin dipahami menjadi sesuatu yang mungkin. Para murid yang tadinya tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan, kini memperoleh pengertian atas tindakan Tuhan dalam dirinya. Ingatlah hal yang penting ini, Kristus menyatakan bahwa Ia memberikan pengertian kepada semua orang, dan orang yang dimaksudkannya itu, salah satunya adalah kita. Dengan demikian, maka apakah yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan setiap orang percaya? Pertama, Kristus menyatakan bahwa Ia berkuasa atas setiap orang percaya. Kedua, Kristus menyatakan bahwa Ia memberikan kelepasan dari rasa takut. Dan ketiga, Kristus menyatakan bahwa Ia memberikan pengertian kepada semua orang. Ketiga hal tersebut merupakan karya besar Tuhan kita dalam kehidupan setiap orang percaya, termasuk saudara kita manusia sebagai hamba. Apakah benar-benar siap menyambut Sang Raja Damai dengan penuh rasa sukacita dan perdamaian? Mari sambutlah Sang Raja dengan penuh damai seperti seorang hamba yang menunggu kedatangan tuannya. Hosana. Apakah keselamatan bertuhan? Doktrin keselamatan bertuhan mengajar bahwa ketundukan terhadap Kristus sebagai Tuhan berpaduan dengan doktrin mempercayai Kristus sebagai juru selamat. Keselamatan bertuhan ini berseberangan dengan mudah percayaisme atau ajaran bahwa keselamatan datang dengan penerimaan fakta-fakta tertentu. John MacArthur, yang menjelaskan keselamatan bertuhan dalam karya tulisnya The Gospel According to Jesus, Injil menurut Yesus, merangkum ajaran ini sebagai berikut. Panggilan untuk beriman dalam Injil sudah mengandung pengertian bahwa orang berdosa harus bertobat dan tunduk kepada otoritas Kristus. Dalam kata lain, seorang berdosa yang menolak bertobat tidaklah selamat, karena ia tidak dapat berpegang pada dosanya dan sekaligus pada juru selamatnya. Dan seorang berdosa yang menolak otoritas Kristus dalam hidupnya tidak mempunyai iman yang menyelamatkan, karena iman yang benar melibatkan ketundukan terhadap Allah. Jadi, Injil mengaratkan lebih dari sekedar keputusan berdasarkan pemahaman atau mengulangi sebuah doa. Pesan Injili ialah panggilan untuk pemuridan, para domba mengikuti gembala mereka dalam ketaatan yang tunduk. Para pembela keselamatan bertuhan ini menunjuk pada berbagai himbauan Yesus terhadap para pemimpin agama yang munafik sebagai bukti bahwa semata-mata persetujuan saja terhadap fakta-fakta rohani tidak dapat menyelamatkan seseorang. Yang diperlukan adalah hati yang terubah. Yesus menekankan tingginya harga pemuridan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku, dan demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Dalam bagian yang sama, Yesus berbicara mengenai pertimbangan harga yang akan ditanggung di tempat lain. Ia menekankan komitmen yang menyeluruh, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Pada khotbah di bukit, Yesus berkata bahwa kehidupan kekal adalah jalan yang sempit yang hanya ditemukan sedikit orang,
Sebagai kontras, mudah percayaisme berusaha melebarkan jalan itu supaya semua yang mengaku beriman dapat masuk. Yesus berkata bahwa setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sebagai kontras, mudah percayaisme mengajar bahwa sebuah pohon bisa baik walaupun menghasilkan buah yang buruk. Yesus berkata bahwa banyak orang akan berseru, "Tuhan, Tuhan," tetapi tidak akan masuk ke surga. Sebagai kontras, mudah percayaisme mengajarkan bahwa berkata, "Tuhan, Tuhan," sudah cukup. Keselamatan bertuhan mengajarkan bahwa pengakuan iman yang sejati akan membawa bukti dari iman tersebut. Jika seseorang benar mengikuti Tuhan, maka orang itu akan menaati perintah Tuhan. Seseorang yang hidup dalam dosa yang disengaja dan tidak dipertobatkan sudah jelas memilih untuk tidak mengikuti Kristus. Karena Kristus memanggil kita keluar dari dosa dan masuk ke dalam kebenaran. Alkitab juga mengajarkan dengan jelas bahwa iman dalam Kristus akan berakibat pada kehidupan yang diubahkan. Keselamatan bertuhan bukan doktrin keselamatan melalui perbuatan. Para pembela doktrin keselamatan bertuhan berusaha menyampaikan bahwa keselamatan ialah melalui kasih karunia saja, dan bahwa orang percaya diselamatkan sebelum iman mereka menghasilkan perbuatan baik, dan bahwa orang Kristen dapat berdosa. Namun, keselamatan yang benar secara pasti akan menghasilkan hidup yang berubah. Orang selamat akan mengabdi pada juru selamat mereka. Seorang Kristen yang sejati tidak akan nyaman hidup di dalam dosa yang tidak diakui atau ditinggalkan. Berikut 9 ajaran yang membedakan keselamatan bertuhan dari mudah percayaisme. 1. Pertobatan tidak sama artinya dengan iman. Alkitab mengajar bahwa orang berdosa harus menggerakkan iman selaras dengan pertobatan mereka. Pertobatan adalah beralih dari dosa, dan merupakan anugerah dari Allah. Pertobatan yang sejati, yang hadir ketika seseorang tunduk kepada ketuhanan Kristus, pasti akan mengubah perilaku mereka. 2. Seorang Kristen adalah ciptaan baru dan tidak dapat berhenti percaya, dan kehilangan keselamatannya. Iman sendiri ialah anugerah dari Allah dan iman yang sejati akan bertahan selamanya. Keselamatan adalah karya Allah, bukan karya manusia. Mereka yang percaya pada Kristus sebagai Tuhan diselamatkan lepas dari segala upaya pribadi mereka. 3. Objek iman adalah Kristus sendiri, bukan janji, bukan juga doa, atau pengakuan iman. Iman harus melibatkan sebuah komitmen pribadi kepada Kristus. Ialah lebih dari sekedar yakin akan kebenaran Injil. Ialah meninggalkan naratif serta tawaran-tawaran duniawi dan mengikuti Sang Tuan. Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." 4. Iman yang sejati selalu menghasilkan hidup yang diubahkan. Jati diri seseorang diperbaharui oleh Roh Kudus, dan seorang Kristen mempunyai hodrat yang baru. Mereka yang memiliki iman yang sejati, mereka yang tunduk kepada ketuhanan Kristus, mengikuti Yesus, mengasihi saudara-saudara mereka, menaati perintah-perintah Allah, melaksanakan kehendak Allah, hidup di dalam firman Allah, memelihara firman Allah, melaksanakan perbuatan baik, dan berlanjut dalam iman mereka. Keselamatan bukannya menambahkan Yesus pada banyaknya berhala yang disembah seseorang, ialah penghancuran semua berhala-berhala dengan mengagungkan Yesus di atas segalanya. 5.
Kuasa Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Keselamatan bukan semata-mata tiket ke surga saja. Ialah sarana yang olehnya kita dikuduskan secara praktek dalam kehidupan ini dan yang olehnya kita bertumbuh dalam kasih karunia. 6. Alkitab mengajar bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segalanya. Kristus mengaratkan ketundukan yang tidak berkondisi pada kehendaknya. Mereka yang hidup dalam pemberontakan terhadap kehendak Allah tidak mendapatkan kehidupan kekal, karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 7. Mereka yang benar-benar mempercayai Kristus akan mengasihinya. Mereka yang kita kasihi juga akan kita usahakan senang. 8. Alkitab mengajarkan bahwa perilaku adalah tolak ukur iman yang penting. Ketaatan adalah bukti bahwa iman seseorang itu bukan rekayasa. Jika seseorang tidak bersedia menaati Kristus, orang itu membuktikan bahwa imannya palsu. Seseorang dapat mengklaim Yesus sebagai juru selamat dan bertindak seolah-olah taat untuk beberapa waktu, namun jika tidak ada perubahan hati, maka kodrat sejatinya akan terungkap pada akhirnya. Begitulah kasusnya Yudas Iskariot. 9. Orang percaya sejati mungkin dapat tersandung dan jatuh, tetapi iman mereka akan bertahan. Inilah kasusnya Simon Petrus, seorang percaya yang beralih dari Tuhan, menunjukkan bahwa ia tidak pernah lahir baru. Seorang yang telah dibebaskan dari dosa melalui iman dalam Kristus tidak seharusnya mengingini gaya hidup yang berdosa. Tentunya, pertumbuhan rohani dapat terjadi secara serentak atau bertahap, tergantung dengan orangnya dan kondisinya, dan perubahan yang terjadi mungkin tidak begitu kelihatan pada mulanya. Namun, pada akhirnya, Allah mengetahui barang siapa kepunyaannya, dan Ia akan mendewasakan kita semua sesuai dengan jadwal sempurnanya. Dapatkah seorang Kristen hidup karnal selama di dunia ini, menikmati dosa, dan tidak pernah berwasya memuliakan Tuhan yang menyelamatkan dirinya? Dapatkah seorang berdosa menolak ketuhanan Kristus tetapi mengklaimnya sebagai juru selamat? Dapatkah seseorang mengucapkan doa orang berdosa dan melewati kehidupannya seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi dan masih mengklaim sebagai orang Kristen? Keselamatan bertuhan berkata, tidak seharusnya kita memberi harapan palsu bagi orang berdosa yang tidak bertobat. Sebaliknya, kita harus menyatakan keseluruhan maksud Allah. Kamu harus dilahirkan kembali. Makanan kita melakukan kehendak Dia. Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan secara biologis diperlukan dalam hidup kita. Dengan makan kita mempunyai kekuatan untuk melakukan pekerjaan. Coba saja apabila kita tidak makan 3 hari. Apa yang akan terjadi? Kita akan lemas, tidak punya daya untuk melakukan pekerjaan dan pertahanan tubuh akan menurun sehingga akan mudah sakit. Bagaimana sekarang makanan rohani kita? Apakah kita selalu memberi makan? Roh butuh makanan supaya hidup kita tidak kering, tidak hampa dan kita tidak akan merasakan jauh dari kasih Allah. Ini semua karena sudah tidak ada kesatuan kita dengan Roh Kudus. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam Roh,
Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi sekarang bagaimana kita memberi makan rohani kita? Contoh yang sederhana dimulailah dengan membaca dan merenungkan Injil setiap hari dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga segenap hati, jiwa, akal budi, tindakan dan kekuatan kita terarah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata bahwa makanannya ialah melakukan kehendak Dia yang mengutusnya. Hal ini menunjukkan betapa Yesus patuh kepada Allah Bapa. Yesus mengumpamakan ketaatan kepada Allah seperti kegiatan makan. Dengan memakan makanan yang sehat, maka tubuh kita akan kuat. Ini berarti bahwa dengan melakukan kehendak Allah, kita akan beroleh kekuatan. Kekuatan akan diperoleh bagi siapa saja yang melakukan kehendak Allah. Hidup akan benar-benar menjadi hidup yang menarik dan berarti bila diisi dengan kepatuhan kepada Allah. Bila kita tidak taat dan tidak patuh kepada Allah, membuat tubuh kita hanyalah seumpama seonggok daging pembungkus tulang yang digerakkan oleh bukan Tuhan. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Dia adalah Tuhan di atas segala tuan. Kepatuhan dan ketaatan kepada Yesus menunjukkan cinta yang sejati kepada Dia. Makanan berkaitan dengan rasa kenyang dan puas. Jika dikaitkan dengan perkataan Yesus di atas, berarti seseorang yang melakukan kehendak dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan dapat merasa kenyang dan puas sekalipun secara fisik ia belum makan. Apakah kita pernah merasakan jenis makanan ini? Jika belum, kita bisa memulainya sesegera mungkin. Belajarlah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaan yang sedang Dia tugaskan kepada kita. Lakukanlah semuanya karena kita mengasihi Tuhan. Tugas Yesus adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan semuanya hingga tuntas tepat pada waktunya. Untuk itu Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia terus fokus kepada tugasnya meski untuk itu dia harus menjalani siksaan dan penderitaan yang sangat mengerikan. Dan lihatlah apa yang Yesus katakan di atas kayu salib. Sudah selesai, Yesus berhasil menyelesaikan semua tugas berat dengan gemilang. Bayangkan seandainya Yesus gagal, apa jadinya kita hari ini? Semua yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari totalitas Yesus dalam mengemban tugasnya. Sudahkah kita memberi respons kepada Yesus dengan sesungguhnya dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan kepadanya? Sudahkah ketaatan dan kepatuhan kepada Yesus menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kita dan merupakan makanan bagi kita? Karena itu, marilah kita memakan rohani kita dengan baik, yakni melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya selama kita di dunia ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Pernahkah Anda dicekam ketakutan yang sangat? Hati gundah gelisah, rasanya sangat ingin berteriak. Kurang lebih seperti itulah pergolakan emosi Tuhan Yesus menjelang hari Ia disalib, yang diterjemahkan, hatiku cemas, iam storm tossed, badai menerjangku, my soul is deeply troubled, jiwaku sangatlah gelisah. Yesus tahu, telah tiba saatnya, Bapa akan menyatakan kemuliaannya, dengan mengalahkan penguasa dunia, yaitu setan, dan membawa semua orang datang kepadanya.
Namun, itu artinya dia harus menderita dan mati di salib. Apa yang akan Anda doakan jika berada dalam posisi Yesus? Minta kekuatan ekstra, mukjizat dari surga. Yesus tahu persis untuk apa dia diutus ke dunia. Mempermuliakan Bapa dengan jalan menyerahkan nyawanya. Dan, dia taat sampai mati. Doanya, bukan minta dibebaskan dari situasi sulit, bahkan bukan kekuatan ekstra untuk bertahan, melainkan supaya Bapa mempermuliakan dirinya sendiri melalui ketaatannya. Itulah yang berkenan kepada Bapa. Seperti Bapa telah mengutusnya, demikian pula Yesus telah mengutus kita yang telah diselamatkannya ke dalam dunia ini. Setan tak berdaya dan dunia tak dapat berdalih ketika keberadaan anak-anak Tuhan membuatnya makin dikenal dan dipuji. Bagaimana orang dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui konflik dalam rumah tangga, pekerjaan yang berat, tabungan yang menipis, dan berbagai situasi sulit yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita, menguatkan iman kepercayaan kita untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Untuk itu, marilah kita mulai dengan saat teduh. Doa renungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pagi hari ini, atas berkat dan pertolongan Tuhan kepada kami yang telah menyelamatkan kami, menyertai kami sepanjang malam ini, dan Tuhan telah membangunkan kami pagi hari ini untuk menerima kehidupan yang baru. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, supaya iman kami semakin teguh dan kami selalu setia berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Terimalah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan nats kita yang terhubung adalah Kolose 3 ayat 13, Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pekerjaan mengampuni, memaafkan adalah pekerjaan yang sangat sulit kita lakukan. Kita sepertinya merasa rugi kalau harus mengampuni kesalahan orang lain. Kita merasa lebih rendah kalau harus mengampuni kesalahan orang lain. Kita merasa kalah kalau harus mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Kalaupun kita memaafkan orang lain, tetapi kadang tidak tulus, tidak ikhlas, tidak rela, kesalahannya masih kita ingat. Bahkan jika kita ingat kembali dapat membangkitkan emosi, kebencian tumbuh kembali. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, perbuatan memaafkan kekurangan orang lain, kesalahan orang lain sepertinya hilang. Kain tidak berkenan memaafkan jika ada kesalahan adiknya Hebel. Dia cemburu, dia benci dan membunuh adiknya Habel. Jika kita memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, pembunuhan, perkelahian, perang antar suku, perang antar negara berakar dari hilangnya sifat untuk saling mengampuni dan memaafkan. Di tengah keluarga juga sepertinya hilang sifat untuk saling mengampuni. Suami sulit mengampuni istrinya sehingga harus terjadi kekerasan rumah tangga sampai dengan perceraian. Sebaliknya juga istri sulit mengampuni suaminya. Demikian juga orang tua terhadap anaknya dan anaknya terhadap orang tuanya. Demikian juga yang bersaudara.
atasan terhadap bawahannya dan bawahan terhadap atasannya. Bukankah damai itu lebih indah daripada permusuhan? Bukankah damai itu lebih menyenangkan? Bukankah damai itu lebih membawa sukacita? Bukankah damai itu lebih membuat lebih rukun dan memberi peluang yang untuk hidup lebih baik? Pemahaman dasar tentang memaafkan, itulah yang akan dijelaskan oleh nats kita hari ini, supaya kehidupan kita sebagai orang Kristen lebih damai, lebih indah, lebih senang, jauh dari ketakutan, jauh dari kecurigaan, dan kita dapat bersahabat dan diterima oleh siapapun dan dimanapun. 1. Memiliki sikap sabar. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sikap sabar adalah sikap yang nampak dari pribadi seseorang saat menghadapi persoalan. Dia tenang, dan selalu berniat menyelesaikan persoalannya dengan baik. Tidak ada niat pembalasan dari dirinya. Dia dapat menerima kelemahan dan kesalahan orang lain. Pendekatan untuk mengurangi terjadinya kesalahan bukan dengan hukuman atau ganjaran, tetapi dengan memaafkan. Dengan memaafkan diharapkan masih ada peluang untuk memperbaiki dan komunikasi yang lebih baik lagi. Usaha kita untuk mendapatkan sikap mengampuni tentu dimulai dari diri kita sendiri. Dapat menguasai emosi kita, berpikir bijaksana dan dewasa, dan tetap menguasai diri dan menunjukkan jati diri sebagai orang Kristen. Menjaga jati diri sebagai orang Kristen inilah yang menjadi benteng moral kita supaya terhindar dari hukum pembalasan. Yang diperhatikan oleh Rasul Paulus di jemaat Kolose, walau mereka menyebut dirinya sebagai orang Kristen, tetapi mereka tetap dikuasai oleh nafsu dan emosi, sehingga mereka tidak mau saling menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Kehidupan mereka yang tidak mau saling mengampuni sangat berpeluang untuk perpecahan di tengah jemaat di Kolose. Karena itu Paulus menasehatkan supaya mereka memiliki sikap sabar. Sikap sabar adalah memberikan ruang dan waktu untuk berpikir, memahami kejadian yang sebenarnya. Sikap sabar memberikan kesempatan untuk berdoa dan memaafkan. 2. Memiliki sikap hidup yang mau mengampuni. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, salah satu sikap hidup yang perlu dimiliki orang Kristen adalah mengampuni. Mengampuni atau memaafkan perbuatan orang lain terhadap kita didasari oleh: pertama, kesadaran bahwa sesama itu bukan orang yang sempurna, tetap sebagai orang yang berpotensi melakukan kesalahan, memiliki kelemahan, sehingga tetap berpeluang untuk melakukan kesalahan atau kekurangan. Kedua, kesadaran dan pengenalan diri bahwa kita pun bukan orang sempurna. Suatu saat kita juga pernah melakukan kesalahan, dan atas kesalahan yang kita perbuat kita mengharapkan untuk diampuni. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang ketiga, kesadaran bahwa memaafkan atau mengampuni orang lain akan memberi peluang, ruang dan waktu untuk memperbaiki kesalahan, maka pendekatan hukuman seharusnya dibelakangkan. Yang keempat, kesadaran bahwa kita dengan sesama manusia sama-sama memiliki perasaan sakit hati, sedih, merasa bersalah, menyesal, dan pasti setiap melakukan kesalahan. Ada dua hal yang perlu kita miliki supaya kita dapat memiliki jiwa mengampuni terhadap kesalahan orang lain. Kita harus dapat menguasai diri dan mengendalikan emosi.
sehingga kita memiliki waktu untuk menganalisa dan memikirkan setiap solusi yang mau kita kerjakan. Kita harus memiliki iman yang tangguh dan selalu menyadari bahwa pembalasan bukanlah milik kita tetapi milik yang empunya kehidupan kita. 3. Meneladani Tuhan Yesus dalam hal mengampuni. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pekerjaan mengampuni kesalahan orang lain adalah pekerjaan yang sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena menyangkut ego dan harga diri kita. Kita sering berpikir mengampuni dan memaafkan orang lain cenderung mengalah dan kalah. Kita cenderung memusatkan persoalan kepada diri kita sendiri, sehingga kesimpulan dan keputusan hanya ada pada diri kita sendiri tanpa kita perhadapkan dengan yang kita imani, yaitu Yesus Kristus penyelamat kita. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, teladan yang diajarkan oleh Alkitab dalam hal mengampuni adalah dari diri Yesus Kristus sendiri. Pribadi Yesus Kristus yang dapat kita teladani dalam hal memaafkan ditunjukkan dari perkataan dan perbuatannya. Yesus mengajar kita mengampuni di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. B. Yesus menyuruh mengampuni perempuan sundal yang akan mati dirajam. Kata Yesus, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dia melempar yang pertama. 1. Doa Yesus di kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. 2. Yesus datang ke dunia ini, menderita sampai mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Pengakuan iman rasuli bait kedua. Jika kita hidup dan mengimani dan taat akan ajaran Yesus Kristus, kita pasti dapat mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan kesalahan orang lain, kita dapat menolong dan menyelamatkannya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, memaafkan itu indah. Mengampuni itu pekerjaan mulia. Ampunilah kesalahan orang lain, supaya kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Amin. Doa penutup. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah berfirman kepada kami pagi hari ini supaya kami dapat mengampuni kesalahan orang lain. Tolong kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap kesalahan yang diperbuat orang lain tidak membuat kami ikut jatuh ke dalam dosa, tetapi kami menyelamatkan diri kami dan sesami kami. Berkati bekerja hari ini, dan selamatkan kami dari segala mara bahaya, dan tuntun kami berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa, tolonglah aku untuk menghadapi berbagai kesulitan hidup dengan jujur dan dalam doa, demi kebaikanku dan kemuliaan-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa,
Malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.